Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisyaratul Ma'as, NIM 1113040100. Saya akan menjelaskan tentang kafi. Kafi adalah suatu lafaz yang samar artinya dalam sebagian penunjukannya disebabkan oleh faktor luar, bukan dari lafaznya sendiri. Sebenarnya dari segi makna lafaznya sendiri cukup jelas dan tidak perlu penjelasan dari luar. Bisa diambil contoh seperti pencuri. Jika kita mengatur tentang pencuri, pasti kita tahu apa itu pencuri. Pencuri itu adalah seorang yang mengambil harta orang lain tanpa izin dan paksa. Pencuri ini banyak kategori seperti perampokan, begal, dan lain-lain. Dalam hukum Islam, pencuri ini dihukum dengan potong tangan. Jadi apakah semua kategori pencuri seperti begal, perampokan, dan lain-lain itu dipotong tangan juga atau tidak? Inilah yang membuat lafaz kafi menjadi samar. Untuk hal itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurike Yolanda, NIM 1913040135. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu muskil. Secara definitif, lafaz muskil itu adalah suatu lafaz yang samar artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Kesamaran arti lafaz itu timbul karena lafaz itu mengandung dua arti secara makna hakiki. Lafaz ini disebut juga lafaz muskil. Untuk mengetahui maksud sebenarnya dari lafaz itu, memerlukan keterangan dari luar lafaz itu yang disebut qarinah. Lafaz uqra. Umpamanya, kata uqra dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Wanita ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Lafaz quru dalam ayat tersebut bermakna ganda, yaitu suci dan haid. Adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda. Karenanya, lafaz tersebut termasuk dalam lafaz muskil. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti, diperlukan adanya qarinah yang akan menjelaskannya. C. Mujmal. Sebagian ulama usul fikih mendefinisikan lafaz mujmal itu dengan lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Lafaz mujmal ini lebih tidak jelas dibandingkan dengan lafaz-lafaz sebelumnya, karena lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui secara pasti artinya. Tambahan dari itu, tidak ada pula qarinah yang memberi petunjuk. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan ikafaz, itu sepenuhnya tergantung pada penjelasan dari yang mengucapkan lafaz itu. Dan dalam hal ini adalah Nabi sendiri. Umpamanya kata sholat dan zakat yang terdapat dalam Al-Quran, namun secara bahasa tidak dapat dipahami artinya. Untuk itu penjelasannya diserahkan kepada Nabi. Mutasyabih. Menurut definisi ahli usul fiqh, lafaz mutasyabih itu adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Lafaz mutasyabih itu berada pada tingkat paling tidak jelas. Ketidakjelasan itu karena lafaznya sendiri tidak mengandung arti. Tidak ada qarinah yang akan memberi petunjuk. Nabi yang berfungsi memberikan penjelasan pun dalam hal ini tidak memberikan penjelasan apapun. Lafaz mutasyabih itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama, huruf-huruf terpotong pada pembukaan beberapa ayat suci Al-Quran yang sama sekali tidak dipahami artinya. Yang kedua, ayat-ayat yang menyatakan sifat atau perbuatan Allah yang menyamai sifat atas perbuatan manusia, seperti wajah Allah yang kekal, duduk di atas singgasana dan lainnya. Di kalangan ulama usul fiqh, aliran al-mutakallimun atau Syafi'iyah hanya dikenal dua nama untuk lafaz yang tidak jelas tersebut dengan memandang pada segi apakah kesamaran itu dapat dijelaskan atau tidak. Lafaz-lafaz yang termasuk ghairu wudu makna namun dapat dan telah diberi penjelasan sehingga sudah jelas makna dan maksudnya disebut mujmal. Adapun bila masih tetap tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan disebut mutasyabih. Dengan demikian, lafaz mutasyabih itu terdalam rahasia Allah dan hanya Allah yang tahu. Selalu diberi hidayahnya di muka bumi. Semoga engkau
selalu diberi kesempurnaan segala rizki. Ya Allah.